Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita mendengar berita yang sangat menggembirakan. Salah seorang sosok NU yang sangat getol memerangi dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tercengang ketika mendengar videonya, ceramahnya ketika khutbah Jumat. Sungguh luar biasa. Seolah-olah karakter yang disampaikan oleh tokoh ini sebagaimana dai Ahlussunnah wal Jamaah, ya sungguh berbeda dengan biasanya yang kita dengar. Karena akan terlihat dai yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, memerangi kebid'ahan, memerangi kesyirikan, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, itu hanya kita temui dalam dakwah salafiyah. Nah, ketika ada sosok atau tokoh dari kalangan Nahdliyin, dari kalangan Aswajah, tiba-tiba ya mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, memerangi kesyirikan, ini suatu prestasi yang kami banggakan. Baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sosok ini yang kita sudah lihat di video ini ya, yaitu Kiai Haji Bapak Mustamar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau ya. Semoga Allah Tabaraka wa taala mengistiqomahkan beliau di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, daripada penasaran, kita akan simak videonya. Ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, "Alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati." Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lebih lanjut Nabi juga mengatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Ya, subhanallah ya. Ini beliau sudah mengawali ceramahnya dengan at-tamassuk bil kitab was sunnah. Ini merupakan karakteristik ya dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lang tadillu ba'daha. Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, yaitu sunnahku. Sungguh luar biasa ya. Ini dakwah yang sangat menciri khaskan dakwah salafiyah. Dulu ya, teman-teman kita dari kalangan Nahdliyin, ketika ada dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah, dai-dai salafi yang menyuarakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti dibully. Bagaimana mungkin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya, ini mustahil. Bagaimana kita harus beragama tanpa adanya ulama, tanpa madhab dan seterusnya? Tapi nyatanya sekarang ada di antara mereka yang mulai tersadarkan ya pentingnya kembali kunci keselamatan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik Bapak Mustamar, kali ini antum yang sangat luar biasa. Jempol buat antum 100. Baik,
lanjutkan ya. Kita akan dengar selanjutnya. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan. Klaim kosong. Nabi bersabda, man ahabbani falyastanna bi sunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini kemudian beliau menjelaskan bahwasannya ada sebagian orang yang mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya klaim yang kosong belaka. Mengaku cinta kepada Nabi, tapi amalannya, amal ibadahnya, perbuatannya justru menyelisihi dari sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini luar biasa. Ya, banyak sekali manusia-manusia yang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, ya, namun fakta dan kenyataannya justru melakukan amaliyah bid'ah, amaliyah yang bertentangan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya. Ini Bapak Mustamar 100 ya. Baik, kita lanjut. Memegangi sunnah sangat penting, mengamalkan sunnah sangat penting, meyakini kebenaran sunnah sangat penting, menjaga sunnah untuk ditambah, tidak ditambah-tambah, menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, tentu sangat penting, karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Masya Allah. Ini luar biasa teman-teman ya. Inilah karakteris dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ulangi lagi. Beliau berpesan bahwasannya yang namanya menjaga sunnah itu tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-urangi. Jika dia menambah-nambahi itu namanya khurafat. Jika dia mengurang-urangi itu namanya khianat. Ini bukan sifat seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahkan beliau terang-terangan menukil hadis yang sangat-sangat alergi jika teman-teman dari kalangan Nahdliyin mendengar hadis ini. Ya, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala bentuk perkara yang baru adalah bid'ah. Ya, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sedangkan kesesatan itu tempatnya di mana? Ancamannya di neraka. Subhanallah. Ya, ini beliau berani ya, termasuk berani. Karena jarang sekali kita dapati dari kalangan-kalangan aswaja, dari kalangan-kalangan teman-teman kita Nahdliyin mendakwahkan tauhid, ya, memerangi tahayyul, memerangi kesyirikan, bahkan memerangi perkara-perkara bid'ah dalam agama. Ini jarang kita temukan. Karena yang getol, memerangi kesyirikan, bid'ah, khurafat adalah dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kami sangat kaget dan sekaligus sangat bangga jika Bapak Kiai Haji Mustamar ini sungguh berani, ya, dan luar biasa dalam menyampaikan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan pengalaman kami, ya, pernah mengisi khutbah Jum'ah di salah satu perumahan gitu ya. Ketika kami dalam khutbatul hajah, di awal khutbatul hajah, kita biasa menukilkan kalimat fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda
huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tatkala selesai kita khutbah dan selesai kita sholat Jumat, ada sebagian orang yang mendatangi kami, lantas bertanya kepadaku, kepada kami, mengatakan, Pak Ustadz, siapa yang undang kamu ke sini? Kalau di sini jangan bahas-bahas masalah bid'ah. Padahal waktu itu kita nggak membahas perkara bid'ah. Kita hanya menyampaikan khutbatul hajah di awal, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Namun orang tersebut alergi. Bapak tersebut alergi. Jadi kalau mau dakwah di sini, ceramah di sini, jangan bawa kalimat-kalimat bid'ah. Kita itu di sini universal. Kita itu majmuk. Jangan bawa kalimat bid'ah. Artinya mereka nggak terima kalau kita mengucap sedikit kalimat bid'ah. Tapi sungguh luar biasa ini Bapak Mustamar berani menukilkan hadis tentang ancaman pelaku kebid'ahan. Dan ingat teman-teman dari kalangan nahdien ketika kita membawakan hadis tersebut, bukan berarti kita menvonis pelaku bid'ah itu neraka, tidak. Tapi ini ancaman dari Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa orang yang melakukan bid'ah akan terancam bukan vonis masuk ke dalam neraka. Maka lebih baiknya, lebih utamanya kewajiban kita untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah dalam agama. Baik, kita lanjutkan Bapak Mustamar 100 untuk Bapak Mustamar 2 jempol sekalian Lanjut. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Ancamannya? Kaum muslimin rahmakumullah, bagaimana menjaga sunnah supaya tetap utuh, ditambah tidak, dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Jangan ikut golongan-golongan yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Teman-teman coba bagus teman-teman Jadi beliau memperingatkan kalau kita benar-benar ittiba dengan sunnah Nabi, jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dirubah-rubah. Jangan ikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini karakteristik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Selalu memperingatkan umat agar menjauhi golongan-golongan yang menyimpang. Getol dalam mendakwakan tauhid, menyuarakan tauhid, memberantas kesyirikan dan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Dan menjauhkan umat dari paham-paham yang menyimpang. Bagus, Bapak. 100. Sekarang kita lanjut. Ada golongan yang hanya mencintai ahlul bait, yang hanya percaya kepada ahlul bait, yang hanya menerima hadis riwayat ahlul bait. Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih. Kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih. Namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat, menurut mereka hadis hanya dari jalur ahlul bait. Berapa ribu sunnah Rasul yang mereka tolak. Sikap seperti ini tidak menjaga keutuhan sunnah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Sikap seperti di atas tersebut menyalahi Al-Quran yang memerintahkan supaya ambil seluruh sunnah. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun, tidak pernah banggel, tidak pernah menolak, senantiasa dijawab sami'na wa ata'na. Baik, Masya Allah. Tahu nggak teman-teman? Beliau memperingatkan ada sebuah kelompok atau golongan yang mereka hanya mencintai ahlul bait, yang mereka hanya mengambil riwayat dari ahlul bait, dan tidak mengambil dari selainnya. Siapa mereka teman-teman? Mereka adalah orang-orang Syiah Rafidhah.
Mereka orang-orang yang mengkultuskan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan teman-teman kalau membaca tentang Syiah Rafidhah ini, mereka kan bermacam-macam jenisnya ya. Jadi mereka mengakui bahwasanya imam-imam mereka lah yang maksum. Imam Isnai Asyarah ada 12 yang maksum. Jadi pengambilan riwayat itu dari mereka. Kalau selain mereka maka tertolak. Ya. Dan mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Sahabat yang lain, Abu Bakar, Utsman, Umar dan yang lainnya. Sehingga mereka tidak mengambil riwayat dari sahabat-sahabat yang lain selain daripada Ahlul Bait. Ini golongan yang menyimpang. Kalau seperti itu berapa banyak hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam yang tertolak, sedangkan riwayatnya dari selain Ahlul Bait. Kan banyak tuh riwayat hadis selain daripada Ahlul Bait. Ya. Kalau hanya mengambil riwayat dari Ahlul Bait saja, berarti kita telah menolak hadis-hadis Nabi. Berapa ribu hadis Nabi yang kita tolak. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul Bapak Mustamar. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka apa saja yang datang dari Rasul, ya, mau yang meriwayatkan dari kalangan Ahlul Bait atau dari selain Ahlul Bait, kalau itu datang dari Rasul, dari Rasulullah SAW dan hadisnya sahih, fakhuduhu, maka ambillah. Ya, tidak perlu kita pikir dengan perasaan. Tidak perlu kita pilih-pilih. Apa yang datang dari Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Ya, jadi kelompok yang pertama yang diperingatkan sama beliau orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, yang mereka hanya mencintai Ahlul Bait, hulu kepada Ahlul Bait, mengkultuskan Ahlul Bait, dan mereka menolak riwayat dari selain daripada Ahlul Bait. Golongan yang pertama ini golongan yang menyimpang yang harus kita hindari. Baik Bapak, 100 buat Bapak ya. Lanjut. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada juga golongan yang hanya percaya kepada sahabat. Ya. Mereka membenci Ahlul Bait. Mereka menolak Ahlul Bait. Mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat Ahlul Bait. Laki-laki golongan seperti ini juga tidak menjaga keutuhan sunnah. Juga tidak menjaga keutuhan sunnah. Dengan menolak riwayat-riwayat Ahlul Bait, berapa persen sunnah Rasulullah SAW yang hilang? Banyak itu. Ada juga golongan. Saya jelasin lagi teman-teman ya. Jadi golongan yang kedua ini, yang beliau jelaskan adalah golongan yang mereka membenci Ahlul Bait. Bahkan mereka terang-terangan membenci sahabat Ali bin Abi Thalib, itu bagian daripada agama. Ya, mereka membenci Ahlul Bait dan mereka hanya mengkultuskan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini namanya kelompok Nawasib atau Nasibiyah, yang mereka menancapkan kebencian kepada Ahlul Bait, ya, terutama sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, dia menolak riwayat dari Ahlul Bait dan hanya mengambil riwayat dari selain Ahlul Bait. Ini juga golongan yang menyimpang. Yang pertama tadi apa teman-teman? Hulu dalam mengkultuskan Ahlul Bait. Golongan yang kedua dari kalangan orang-orang Nawasib atau Nasibiyah, mereka hulu dalam meyakini atau menetapkan riwayat sahabat selain daripada Ahlul Bait. Dan mereka menancapkan kebencian kepada Ahlul Bait. Ini juga golongan yang menyimpang. Ya, tidak boleh kita membenci Ahlul Bait. Ahlussunnah itu sangat menghormati, mencintai Ahlul Bait. Ya, mencintai Ahlul Bait. Karena kalau kita ya membenci Ahlul Bait, berarti betapa banyak kita menolak riwayat-riwayat hadis dari kalangan Ahlul Bait Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sama saja berarti kan menolak riwayat hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagus Bapak ya. Ini luar biasa, 2 jempol buat Bapak. Miyah. Baik, lanjut. Sekarang kita mungkin beliau akan jelaskan golongan yang ketiga nih. Golongan yang ketiga. Yang punya prinsip, kalau nggak masuk akal nggak kami terima. Ya. Akhirnya hadis Bukhari, Muslim,
yang bercerita tentang Mi'raj Rasulullah SAW, mereka tolak dengan alasan nggak masuk akal. Hadis bahwasanya dari sela-sela jari Rasulullah SAW menyumber air, itu ada di Bukhari Muslim. Mereka juga menolaknya, alasan nggak masuk akal. Bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat, terbenam di timur, ada di Sahih Bukhari Muslim. Mereka juga menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Hindari kelompok-kelompok seperti ini. Selamatkan keluarga. Nah, kemudian beliau menjelaskan kelompok yang ketiga, teman-teman ya, yang memahami dalil Al-Quran dan Sunnah hanya sesuai dengan akal dan perasaannya. Ini biasanya dari kalangan ahlul kalam, orang-orang falsafah, ya, orang-orang filsafat dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi mereka memahami dalil sesuai dengan akalnya. Kalau tidak sesuai dengan akal, mereka tolak. Nah ini ya, ini juga berbahaya golongan seperti ini. Jadi memahami dalil, nas Al-Quran dan Sunnah hanya sesuai dengan akalnya saja. Ya, ini banyak kita jumpai dari kalangan orang-orang yang menafikan asma wa sifat. Ya, asma wa sifat. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya bantahannya kepada mereka golongan-golongan ahlul kalam dari kalangan Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Ya, teman-teman bisa dibaca lagi dalam kitab Qawaidul Mustalah. Ini sangat luar biasa kitab tersebut untuk mengkanter ya pemahaman orang-orang yang menafikan sifat Allah yang mereka pahami dengan akal mereka sendiri, sehingga mereka berani menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Mustamar, ini luar biasa Bapak ya. Jadi kalau Bapak sebutkan kelompoknya itu lebih luar biasa. Tapi nggak apa-apa, kami berikan tambahan supaya teman-teman yang menyimak bisa semakin paham. Baik, lanjut. Kita dari kelompok seperti ini, karena akan membawa kita atau keluarga kita mengingkari sunnah, ataupun mengingkari sebagian dari sunnah. Padahal amanat dari Al-Quran, fakhuduh, ambil semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Betul. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi. Hadis munqati dipegangi. Hadis muttarib dipegangi. Ya betul. Bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi. Betul, ada. Dan sering mereka sampaikan kepada umat. Betul. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah. Betul. Dan kasihan umat. Umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon, diamalni sebegitu rupa. Ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Ternyata bukan perintah Rasulullah SAW. Betul sekali Bapak. Sementara yang dijanjikan ada pahala. Betul. Sunnah menurut syarak. Betul sekali. Adalah amalan yang didasarkan pada perintah dan tuntunan Rasulullah SAW. Bagus, Masya Allah. Nah ini teman-teman ya, kelompok yang keempat sekarang. Jadi yang pertama beliau singgung orang-orang Syiah Rafidah yang mereka mengkultuskan hulu kepada kepada Ahlul Bait. Kemudian beliau juga menyinggung kelompok Nasibiyah yang mereka membenci Ahlul Bait. Kelompok yang ketiga, beliau menyinggung Ahlul Kalam, ya, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka memahami dalil dengan akalnya sendiri. Kemudian kelompok yang keempat, beliau menjelaskan ada sekelompok manusia atau kelompok golongan yang mereka itu tidak selektif dalam memahami dalil. Ya, apa namanya? Hadisnya mau maudhu, mau palsu, mau lemah, ya, mau dhaif, ya, mau tidak ada asal usulnya, mereka ditelan mentah-mentah. Ya, ini biasanya dari kalangan orang-orang sufi yang mereka punya amalan-amalan yang aneh-aneh, ya kan? Punya amalan-amalan bid'ah. Ya, amal-amalan yang mereka lakukan itu dibangun di atas dalil yang lemah, yang palsu, yang maudhu, yang dhaif sekali bahkan. Mereka biasa melakukan amalan tersebut dibangun dengan dasar-dasar yang palsu. Dan ini luar biasa ya. Ini juga sangat berbahaya yang seperti ini. Di antaranya juga dari kalangan habaib yang suka mendongeng itu kan ya. Mereka mendatangkan hadis-hadis palsu, dongeng-dongeng khurafat. Ya yang seperti ini dan dijauhi.
Ya, ini justru tidak memurnikan agama Islam. Ini merusak agama Islam yang sejatinya ini adalah merusak kemurnian agama Islam. Ya, kemurnian agama Islam. Dongeng-dongeng khurafat, hadis-hadis maudhu, hadis palsu itu diamalkan menjadi sebuah rutinitas, sebagai amaliyah yang tidak ada untungnya di Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini kelompok ini biasanya dari kalangan orang-orang penyembah kubur, ya, orang-orang yang sufi, orang-orang yang senang melakukan amalan-amalan bid'ah dalam agama. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi dengarkan apa kata beliau. Muslim menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, nggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Masya Allah, ini juga hadis yang luar biasa ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini amalan yang sering disampaikan oleh dai-dai salafi, dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah sering menyampaikan ini. Ya, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak, ay mardudun. Ini beliau sangat luar biasa ya, berani. Padahal hadis ini jarang disampaikan oleh di kalangan mereka. Mereka mewanti-wanti nih, hadis ini jangan disampaikan nih. Bisa jadi amalan-amalan ya yang mereka kerjakan selama ini dari amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya akan menjadi tertolak dan tidak akan dilakukan lagi oleh sebagian jamaahnya. Maka luar biasa ya, Bapak Mustamar ini sangat berani sekarang untuk menyuarakan kebenaran. Ya, inilah karakter dakwah salafiyah yang punya sikap berani menyuarakan kebenaran. Mungkin habis ceramah ini beliau akan dihujat mungkin ya oleh sebagian kelompoknya mereka sendiri. Tapi namanya kebenaran tetap harus kita sampaikan. Kita tak peduli dengan ucapan manusia. Ya, nggak perlu dengan ucapan manusia. Yang kita cari ridho Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Mustamar, kita akan lanjut lagi Bapak. Hindari pula kelompok-kelompok yang tidak teliti, tidak selektif, tidak melakukan jarh wa ta'dil, tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap berbagai riwayat. Akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurafat yang didasarkan pada riwayat yang maudhu atau riwayat yang sangat lemah. Ada beberapa contoh. Jumat terakhir di bulan Ramadan Ba'da Isya, orang pada sholat 12 rakaat dengan dinamakan sholat raghaib. Katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan. Itu hadisnya maudhu, palsu. Ada juga orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban. Hadisnya amat sangat lemah. Sholat-sholat sunat. Ada juga yang sholat di hari Jum'ah minggu pertama bulan Rajab dengan maksud menebus dosa setahun. Hadisnya juga amat sangat lemah. Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah menyampaikan apapun hati-hati. Mari kita jaga. Masya Allah, ini luar biasa namanya. Beliau berani menyinggung amalan-amalan bid'ah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dari teman-teman kalangan Nahdliyin. Seperti sholat raghaib, sholat nisfu Sya'ban, ya, kemudian juga maulid Nabi. Ini luar biasa, prestasi yang luar biasa, ada kemajuan beliau ini. Ya, berani teman-teman. Memang ya, ini dai-dai salafi, ustadz salafi itu sudah menyampaikan berulang-ulang berkali-kali tentang bid'ahnya maulid Nabi, tentang bid'ahnya malam nisfu Sya'ban, perayaan malam nisfu Sya'ban, atau amalan di nisfu Sya'ban, kemudian sholat raghaib, itu semuanya dalilnya lemah, bahkan sampai derajat maudhu itu banyak sekali. Tapi tatkala disampaikan pasti dibully, ya kan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, masa nggak boleh orang ibadah, begitu. Tapi ketika kita mendengar dari kalangan tokoh Nahdliyin, pendekar aswaja ya, menyuarakan ini sangat luar biasa. Semoga teman-teman dari kalangan mereka mau berpikir, kita mau mengecek kembali hadis-hadis tersebut. Dicek kembali, coba dilihat kembali riwayatnya, biar semakin aman
dan semakin yakin dalam mengamalkan amalan tersebut. Apakah ada contohnya atau tidak? Kalau tidak ada, ternyata siapa palsu atau lemah, tinggalkan. Kalau sahih, silakan kerjakan. Ya, beliau mengatakan selektiflah dalam memilih hadis, meneliti hadis, mengamalkan hadis tersebut. Kalau sahih silakan, kalau memang dhaif itu harus ditinggalkan. Bahkan beliau tadi membawakan hadis palsu yang sering disampaikan orang-orang penggemar Maulid Nabi, ya, yaitu apa? Hadis tentang man adzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maulidku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka saya akan memberi syafaat dia pada hari kiamat. Luar biasa, ini hadis palsu, hadis maudhu yang digembor-gemborkan bagi penggemar, bagi orang yang melakukan perayaan berat Maulid Nabi. Jadi luar biasa Bapak Mustamar ya, antum sangat begini ya, luar biasa, mia ya, kami sangat dukung dakwah antum seperti ini. Insya Allah seperti dakwah akan sejalan dengan dakwah teman-teman salafi, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, memurnikan agama Islam dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan di atas pemahaman para salafun salih. Baik, kita lanjut teman-teman. Sunnah jangan ditambah-tambah, bagus. Jangan dikurang-kurang, bagus. Jangan dirubah-rubah. Bagus. Yang tidak sahih, ya, jangan dicampur dengan yang sahih. Kasihan umat. Bagus. Di samping itu kaum muslimin rahmakumullah, supaya memaknainya tetap benar, nggak menyimpang, serahkan bagaimana memaknai Quran Sunnah kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka lah yang mewarisi ilmu dari gurunya. Dan mereka lah yang ngaji langsung dengan kitab Bukhari Muslim asli. Bukan hanya itu, mereka juga membekali diri, melengkapi diri dengan ilmu alat. Mereka alim nahwu, mereka alim sorof, mereka alim balaghah, mereka alim mantik, mereka alim usul fikih, mereka mengerti mustalah hadis, mereka mengerti ulumil Quran, mereka mengerti gharaibul alfaz dan yang lain-lain. Yang mana ilmu-ilmu itu sangat penting untuk memastikan kebenaran pemaknaan Quran, pemahamannya, istimbatnya, ataupun penafsirannya. Yang tidak menguasai ilmu-ilmu alat, mohon jangan berani-berani menyentuh, berani menafsirkan Quran. Mungkin lafadznya masih asli, lafadz hadisnya masih asli, tapi ketika orang yang nggak melengkapi diri dengan ilmu alat dan nggak berguru, lalu menafsiri, lafadznya asli namun maknanya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, dan itu juga khurafat. Dan bagi orang awam, kita yang awam ini kaum muslimin, hati-hati memilih guru, hati-hati memondokkan anak, hati-hati memilih lembaga untuk anak-anak kita. Sekiranya terindikasi non ahlus sunnah wal jamaah, atau ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi tidak benar-benar alim, mohon dihindari, supaya anak-anak kita tidak mendapatkan riwayat yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang ditambah-tambah. Penutup, Nabi berdoa, Allah. Masya Allah ya, luar biasa beliau. Beliau memberikan nasihat kepada kita ya, bahwa beliau kasihan sama umat ini ketika mereka tidak selektif dalam memilih guru, ya, tidak selektif dalam memilih teman maupun guru, sehingga yang diajarkan bukan dari sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau juga memperingatkan bahwa orang yang tidak ahli dalam agama jangan berani-berani bicara tentang masalah agama. Ini kan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah adalah berdakwah dengan ilmu. Dilarang seseorang berbicara tentang ilmu agama tanpa ilmu. Dilarang seseorang mendakwahkan, menyuarakan ya agama Islam yang dibangun di atas kebatilan, tidak boleh. Harus dibangun di atas ilmu. Ya, beliau juga menyinggung ya untuk untuk orang tua, hendaknya selektif dalam memilihkan anak-anaknya pesantren, pondok-pondok pesantren. Ya, karena banyak pondok pesantren sekarang banyak kasus-kasus, bahkan banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, ini sangat luar biasa nasihat beliau. Semoga kita ini tercerahkan ya dengan nasihat beliau. Bahkan inilah nasihat yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz salafi, hampir mirip-mirip teman-teman ya. Semoga beliau ya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk terus menyuarakan kebenaran, tidak perlu takut maupun gentar sedikit pun, ya. Karena yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Karena mencari ridho manusia syai'un la tudrak, ya. Ghayatun la tudrak, sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Semoga bermanfaat, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.